Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan semua. Langsung saja di sini kita akan mengenal sebuah software yang akan banyak kita gunakan di dalam proses menggambar di arsitektur. Dan ini juga banyak digunakan oleh beberapa disiplin ilmu lainnya, yaitu teknik sipil dan teknik-teknik lainnya yang akan banyak menggunakan ini. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa Autodesk AutoCAD ini melakukan sebuah software yang dibuat untuk membantu, ya, sekali lagi untuk membantu dalam proses mempermudah, memberikan kecepatan, memberikan presisi yang lebih besar terhadap sebuah gambar yang kita gambar daripada sebuah sketsa. Baik, di sini kalau kita lihat menu awal, ini akan seperti ini di AutoCAD 2019, dan itu akan terlihat berbeda juga dengan beberapa software yang dengan versi-versi sebelumnya atau versi-versi yang saat ini ada. Kemudian kita akan melihat tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini akan kita temukan di dalam, mulai dari tampilan Autodesk AutoCAD 2010. Nah, itu akan dia akan berbeda sekali dengan AutoCAD Classic yang dimiliki oleh Autodesk AutoCAD 2007, ya. Baik, kita mulai dari pertama. Di sini ada beberapa tombol-tombol atau beberapa toolbar yang akan memiliki fungsinya masing-masing. Baik, kita akan mencoba bagaimana menggambarkan atau mengenal dari software ini. Yang pertama, kita masuk ke new dulu, file new, atau kemudian kita bisa membuat dengan AutoCAD drawing template, ya, drawing template. Kita bisa memilih AutoCAD drawing template ini. Kemudian, nah, ini kondisi awal atau default view-nya, default Windows-nya yang akan keluar tampilannya akan seperti ini pada saat pertama kali setelah diinstal. Nah, kalau untuk yang sudah terbiasa dengan Autodesk AutoCAD 2007, mungkin akan bisa melihat ke arah sini. Di sini ada pilihannya, ada drafting and annotation, kemudian 3D basic, 3D modeling, dan AutoCAD Classic. Kalau kita melihat di Autodesk AutoCAD 2007, itu ada tampilannya akan seperti ini, Autodesk AutoCAD. Nah, jadi sesimpel ini, ya. Jadi kalau rekan-rekan yang terbiasa dengan AutoCAD 2007 bisa merubahnya dengan cara pergi ke icon di bagian bawah ini, bisa melihat di bagian ini. Kemudian bisa, kalau defaultnya, kalau di Autodesk dari AutoCAD 2010 itu dia akan bentuknya seperti ini keluarnya. Nah, tapi untuk 2007, mulai dari 2007 dia yang menginstal 2007, dia akan muncul bentuk seperti ini. Oke, untuk yang pertama kita akan mencoba mengenali beberapa toolbar yang ada di tampilan Windows AutoCAD ini. Yang pertama, pada bagian atas itu ada file, ya. Sini ada new sheet, kemudian save, page setup manager, kemudian drawing utilities, dan banyak lagi, ya, yang lain. Kemudian ada edit, ya. Di sini ada cut, paste, dan sebagainya. Ini bisa nanti dilihat nanti sambil kita pelajari bersama-sama pelan-pelan. Baik, saya akan langsung saja. Pertama kali kalau kita mau membuat gambar itu, di sini ada namanya line. Kalau banyak yang menggunakan toolbar, ini ada line. Ya, ini ada line. Dan di sini ini ada garis-garis hijau yang yang aktif. Nah, diaktif. Nah, kalau misalnya kalian tidak ingin mengaktifkan garis hijaunya, ini ada namanya polar, ya. Caranya dengan menekan tombol shift, kemudian diklik kanan pada mouse, kemudian di sana ada snap setting. Ini ada snap setting, ada namanya polar tracking, ya. Polar tracking itu yang hijau-hijau tadi. Jadi kalau aktif, dia akan terlihat polarnya atau terlihat snappingnya. Ini menonaktifkan atau mengaktifkannya dengan menggunakan menekan tombol F10, ya. Nah, kita coba. Ini ada line.
Nah ini polar kalau misalnya F10, nah dia tidak aktif. Nah jadi dia tidak bisa pas 90 derajat. Nah kalau kita mau mengaktifkan kembali, itu bisa kita tekan F10 ya. Nah tapi hanya pada derajat-derajat tertentu. Ini kan di settingnya 90 derajat. Jadi kita bisa ke sini ke snap setting. Ini kita bisa aktifkan. Misalnya per 5 derajat, per 10 derajat, dan berikutnya. Oke, ada yang nyaman dengan kondisi ini, ada juga yang nggak suka gitu, ada yang bisa kita nonaktifkan ya. Oke, itu line itu jadi sebuah gambar kompleks, dari sebuah gambar denah, dari tampak, dari desain arsitektur, itu merupakan gabungan dari garis ya, yang terhubung membentuk sebuah gambar. Nah itu akan dipelajari di gambar teknik. Untuk mempercepat dalam proses penggambaran, salah satu trik yang paling sering saya gunakan adalah mencoba untuk mengubah klik kanan pada mouse itu sebagai enter ya, format option. Kemudian di sini ada namanya user preference. Nah ini right click customization. Ya di sini ada right click customization. Di sini default modenya seperti ini. Jadi saya rubah semua menjadi repeatless comment dan enter. Jadi rata-rata kita banyak menggunakan kalau menggambar sebuah desain atau gambar arsitektur, rata-rata komen terakhir itu paling sering digunakan. Apply, kemudian apply dan oke. Nah misalnya kita buat L line ya, kemudian kita enternya nggak perlu pakai keyboard. Kalau yang hobi pakai keyboard juga nggak masalah, bisa. Tapi kalau saya lebih suka dengan mouse. Nah jadi L enter atau L klik kanan, kemudian itu sudah enter ya. Nah kemudian baru buat line-nya. Oke, itu. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membuat sebuah ada beberapa orang atau teman-teman yang suka dengan backgroundnya ini memang tetap warna hitam ya. Ada juga yang sukanya warnanya putih. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa masuk ke toolbar, terus option. Kemudian di sini ada namanya display. Di sini ada color, display file tab. Di sini ada color. Nah kemudian di sini ada beberapa tab, context, interface element, dan color ya. Kalau defaultnya kalau tidak salah ini agak abu-abu ini. Ini kita rubah ke black. Kemudian apply. Kalau misalnya yang suka dengan warna putih, buat warna putih, apply dan oke. Nah seperti ini. Nah bentuk ini merupakan sebuah tampilan grid ini memang defaultnya seperti itu. Kalau memang kita tidak suka atau agak terganggu dengan gambar itu, bisa Ctrl G. Nah jadi kita bisa hilangkan. Kemudian saya rubah lagi jadi jadi warna hitam, karena saya lebih suka menggambar dengan background warna hitam. Yang pertama mengurangi cahaya yang masuk ke mata saya, dan lebih soft saja ya masuk. Nah, baik, kalau sudah bersih seperti ini, tampilannya sama. Nah sekarang kita mulai belajar bagaimana sih kalau kertas ini atau ini anggap saja sebuah media. Nah kita akan menggambarkan dalam satuan yang paling enak apa? Ada yang sentimeter, ada yang menggambar milimeter. Jadi itu akan mempermudah kita dalam membuat presisinya. Kemudian juga akan mempermudah kita pada saat mengkonversi gambar tersebut ke dalam software yang lain. Misalnya setelah jadi denahnya, setelah jadi tampak di sini, kita akan mengekspor denah atau tampak tersebut yang akan kita buat 3 dimensi di dalam software SketchUp. Nah, jadi kita ubah dulu ini format ya. Kemudian kita akan lihat sini ada namanya unit. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tab type, precision, kemudian decimal degrees, precision, kemudian
insertion scales dan beberapa satuannya di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin menggambarkan dalam detailing yang lebih kecil, misalnya seperti interior atau desain produk, dia lebih banyak rekomendasinya menggunakan milimeter ya, karena dia satuannya lebih kecil. Tapi kalau kita di arsitektur bisa menggunakan sentimeter ataupun meter. Nah, mungkin kita coba ini dengan sentimeter ya. Kemudian precision ini itu adalah untuk melihat bagaimana satuan angka di belakang koma. Misalnya kalau kita biasa menggambar dengan meter, misalnya kita melihatnya adalah 1,5 meter, nanti dia harusnya di sini ada 2 angka di belakang koma ya. Jadi 1,5 meter, 1,50 meter. Nah, oke, sekarang kita coba menggambarkan sebuah garis. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kita punya awal garis seperti itu, kita akan membuat ke kanan sejauh 20 misalnya. Nah, kalau kita tidak mengaktifkan tool polarnya, jadi dia akan mengalami kemiringan misalnya. Kalau misalnya kita mencoba mencoba untuk paskannya saja, itu misalnya seperti ini nih. Kita ketik, kalau karena satuannya tadi meter ya, kita ketik 10 meter, 10 enter. Nah, ini tidak ada jaminan ini lurus gitu. Makanya oleh sebab itu diharapkan untuk kita bisa mengaktifkan polarnya 10. Nah, seperti ini. Kalau begini, kalau mouse-nya bergerak dikit saja begini, ya tetap. Nah, mouse-nya digerakkan ke arah atas dikit ini, dia tetap dalam kondisi yang lurus. Misalnya kita buat 10 meter, enter. Nah, terus ini boleh di enter, boleh, kalau di enter dia akan putus ya. Nah, kemudian kalau kita tidak mau di enter juga tidak masalah. Sana 10 enter. Nah, ke bawah misalnya buat 5 enter, ke kanan buat 5 enter, ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini dibuat bagaimana menggunakan garis dengan polar tadi ya. Nah, jadi ini sudah sangat bisa membantu kita. Nah, sekarang garis-garis ini sudah selesai. Misalnya kita buat 10 tadi ya, 10 enter, kemudian 10 enter. Nah, kalau misalnya tadi kondisinya begini ya, berada di bawah, kita nggak bisa lihat, kita bisa menekan scroll tengah, kemudian digeser ke atas, atau kita bisa menekan scrollnya 2 kali. Nah, dia akan otomatis fit to size ya, fit to screen size ya. Kemudian kita lanjutkan, misalnya 10 enter, atas. Bisa dia menggunakan ini, atau dia bisa menggunakan snapping ya. Nah, yang warna hijau ini. Nah, snapping itu adalah bagaimana kita memastikan atau sebuah informasi yang memberikan kita kepastian bahwa sebuah objek itu tepat pada menempel pada atau tepat pada sasarannya atau menempel pada objek yang kita tuju. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya OutSnap-nya tidak aktif, misalnya cara mengaktifkan OutSnap setting itu sendiri, kita harus kita tekan shift pada keyboard, kemudian klik kanan pada mouse. Jadi sambil menekan keyboard, shift pada keyboard sambil ditekan, klik kanan pada mouse. Kemudian ada tulisan OutSnap setting. Nah, di sini ada endpoint, midpoint, center. Jadi kita ini untuk memastikan informasi bahwa kita meletakkan sebuah benda atau garis atau titik awal dari sebuah garis itu tepat pada titik pada sebuah garis. Kemudian ada pada titik tengah garis, titik tengah pada sebuah lingkaran, dan ini masih banyak lainnya. Tepat 90 derajat dari garis yang kita tarik. Nah, seperti ini. Pastikan ini objek snap-nya on. Ini objek snap-nya objek snap trackingnya juga on. Nah, kalau objek snap-nya on itu F3 ya. Nah, sekarang kita coba
menggunakan ini, misalnya tidak kita aktifkan. Nah, misalnya seperti ini, kita buat line misalnya seperti ini. Nah, kalau kita mau nyambung ini, dia tidak ada informasi. Nah, kita deket-deketin aja. Ini saya scroll zoom. Nah, kita letakkan di sini, tidak ada informasi yang memberikan itu tepat menempel atau tidak. Nah, sekarang misalnya saya posisinya sini, ini seolah-olah sudah menempel. Nah, saya klik saja. Nah, seperti ini. Saya yakin kalau dari visual ini terlihat menempel, tapi kalau kita zoom, nah ternyata tidak menempel. Nah, oleh sebab itu kita harus mengaktifkan posisi garis ini menggunakan snap setting tadi. Kita ketik line. Nah, kita aktifkan snap setting dengan menekan F3. Nah, F3 sudah ditekan. Nah, itu ada gambar hijaunya ya, gambar visual hijaunya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita tarik begini, maka itu sudah sudah tepat pada posisi yang kita inginkan. Misal saya ulangi lagi, kini kita zoom out. Nah, ketik line, enter. Nah, ini padahal dari sisi yang paling jauh lah ya, seperti ini. Nah, kita scroll zoom out. Nah, gitu paskan seperti ini. Nah, ini sudah tepat. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, sekarang kita pastikan kita zoom in. Nah, sampai pada berapa ratus kali zoom in, dia tetap sambung. Nah, seperti maka itu tadi fungsinya seperti sebuah magnet yang membantu kita untuk meletakkan objek itu tepat pada lokasinya. Kemudian kalau misalnya perpendikuler tadi atau posisi 90 derajat ini, nah misalnya seperti ini, kita akan tarik ke atas. Nah, itu ada tulisan. Di sini akan ada keluar perpendikuler. Nah, ada konteks visualnya yang akan memperlihatkan bentuk warna hijau. Nah, kita ketik. Nah, ini sudah dipastikan sudut ini adalah 90 derajat gitu. Jadi semuanya sudah terlihat lebih sesuai dengan posisi titik yang sebenarnya. Seperti itu. Jadi mengaktifkan snap settingnya seperti ini. Untuk mengaktifkannya F3 dan menonaktifkannya juga menekan F3 sekali lagi. Ini fungsi dari objek snap. Kalau polar tracking tadi sudah jelas ya bagaimana posisinya. Oke, demikian untuk pengenalan awal dari AutoCAD, bagaimana interface, snap dan polarnya. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Untuk selanjutnya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.